Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bil taqwa faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita semua dipertemukan oleh Allah dalam majelisnya, yaitu majelis thalabul ilmi. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuat iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah anak-anak kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khusus untuk ahli kubur, mukminin mukminat, muslimin muslimat min masyriqil maghrib, khususan sepuh-sepuh urang karun-karun urang parantos ngantulkeun ti payun. Urang doakeun mudah-mudahan aranjeunna di alam kalanggeungan singking kanikmatan di Allah Subhanahu wa ta'ala, ditampi iman Islamna, dilegakeun dicaangkeun alam kuburna, kalayan keuing tempat anu mulia mungkuh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi ulumi wa karamatihi. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa rabi'uha, yang keempat dari rukun iman, antu'mina, hendaklah engkau beriman birusulihi, terhadap rasul-rasul Allah. Jadi kita akan berbicara tentang iman kepada rasul. Sebetulnya kita sudah hafal Pak ya rukun iman dari TK juga. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada favoritkan kemarin, iman kepada apa yang kedua, malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Empat, iman kepada rasul. Lima, iman kepada hari akhir. Enam, iman kepada qada dan qadar. Cuma kita belajar sekarang lebih rinci lagi sesuai dengan ilmu para ulama. Birusulihi, hendaklah engkau beriman kepada rasul. Rasul itu artinya apa Pak? Utusan.
Wahum mereka itu para utusan adalah afdhalu ibadillah, hamba-hamba Allah yang paling utama. Jadi sekali lagi para rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang paling utama. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa kullan faddalna 'alal alamin. Setiap faddalna di antara kalian kami utamakan, kami unggulkan, 'alal alamin atas semesta alam. Itu dalilnya Pak. Jadi dalilnya bahwasannya para rasul itu adalah makhluk paling utama, hamba Allah yang paling utama. Dalilnya adalah kata Allah, wa kullan faddalna 'alal alamin. Apa dalilnya? Wa kullan faddalna 'alal alamin. Itu dalil yang menyatakan bahwasannya para rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang paling utama. Bi anta takida, hendaklah engkau meyakini, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, arsala lil khalqi, mengutus untuk manusia, rusulan, para rasul, rijalan, laki-laki. Jadi sekali lagi, para utusan itu adalah rijalan, laki-laki. Tidak ada nabi atau rasul itu perempuan gitu. Kalau derajat wali ada perempuan Pak. Di antaranya siapa? Para waliullah itu yang tercatat memang satu siapa? Siti Maryam. Kemudian yang kedua Rabi'atul Adawiyah, itu para aulia Allah. Kalau seperti Siti Khadijah, kemudian siapa lagi Pak? Ya istri Rasul disebutkan di dalam pendapat para ulama itu namanya Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, tentu derajat mereka, derajat ibadahnya karena istri-istri Rasulullah ya sama waliullah gitu Ibu Pak ya. Nah itu kaitannya dengan istri-istri Rasulullah. Seperti Siti Khadijah gelarnya apa Pak? Ummul Mukminin gitu ya. Jadi Rasul yang diutus kepada manusia ini adalah rijalan, laki-laki. La ya'lamu adaduhum illallah. Tidak diketahui jumlah mereka itu kecuali yang mengetahuinya siapa? Allah. Jadi yang kita ketahui saja Pak, jumlah nabi itu ada berapa? 25. Itu yang kita ketahui. Sebetulnya la ya'lamuhum illallah, tidak diketahui jumlah mereka kecuali yang mengetahui itu adalah Allah. Seperti contoh yang tidak ada di dalam 25 kan, Rasul itu atau Nabi, ada Nabi Khidir Pak ya, kemudian ada Nabi Sis, kemudian ada Nabi Uzair, cuma tidak tercatat. Bukan tidak tercatat, kita hanya mengetahui jumlahnya yang 25. Seperti jumlah malaikat, jumlahnya itu sungguh sangat banyak sekali. Cuma yang wajib kita ketahui pendapat para ulama hanya berapa Pak? 10 saja gitu. Di antaranya yang paling kita takuti malaikat siapa Pak? Jibril. Malaikat Jibril. Biasanya jemaah itu begitu, yang ditakuti ditanya itu siapa yang paling ditakuti itu. Malaikat siapa yang paling disenangi? Malaikat Israfil. Malaikat Mikail yang paling disenangi itu malaikat Mikail. Kalau Mikail tugasnya apa Pak? Di surga. Mikail ini memberi rizki. Jadi malaikat yang disenangi itu malaikat Mikail. La ya'lamuhum ala ya'lamu adaduhum illallah. Tidak diketahui jumlah mereka kecuali Allah yang mengetahui secara hakiki atas jumlah mereka. Awwalahum bijasadihi, nabi yang pertama dengan fisiknya Adamu, yaitu Nabi Adam. Tingginya Nabi Adam ini berapa meter Pak? 5 meter itu 60 hasta. Berapa? 60
hasta. Satu hasta kira-kira berapa Pak? Satu hasta segini Pak ya? 60 cm. Berapa Pak? 60 sentian. 60 sentian. Berarti kalau 60 hasta 30 meter. ya 30 meteran Pak. Tingginya Nabi siapa? Adam alaihi salam. Berarti kalau tingginya 60 meter, Lebar jauh 8 meter. satu langkahnya berapa Pak? Kira-kira. Jadi pantaslah dunia ini terkelilingi oleh siapa Pak? Nabi Adam alaihi salam itu. Awaluhum, nabi yang pertama, bijasadihi dengan fisiknya, Adamu Nabi Adam. Coba bayangkan Pak, bisa terbayang gak ya kira-kira kalau Nabi Adam itu tingginya 2 meter? Berarti kita anak cucunya sekarang tingginya berapa Pak? 2 cm. Allah. Biar bisa terbayangkan 60 saja paling tinggi. Masih ada kan turunan yang kerdil-kerdil juga Pak ya. Bagaimana kalau 2 meter kemudian yang kerdil paling saja Allah sudah maha kuasa Allah Pak ya. Nah itu. Wa kullan apa selanjutnya lupa. Ya. Awaluhum, nabi yang pertama bijasadi dengan fisiknya Adamu, yaitu Nabi Adam. Wa khatimihim, nabi yang terakhir. Wa afdaluhum, dan yang paling utama dibanding dengan nabi-nabi yang lain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sudah dibahas bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Pada pembukaan awal kitab Pak, khotimin nabiyyin, penutup para nabi. La nabi ya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Wa kulluhum min nasli Adam alaihi salam. Ya, ini harus sepakat Pak, bahwasannya tiap-tiap di antara mereka itu para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan sampai golongan kita sebagai umatnya, adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi dari segi nasab, semua nabi itu adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi Pak, jangan terkontaminasi pemikiran kita bahwasanya manusia ini terlahir dari apa Pak? Monyet. Dari menyot gitu ya. Awas, jangan. Semuanya keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Pertama, wa annahum shadiquna fi jami'i aqwalihim fi da'war risalati. Wa annahum, dan sesungguhnya para nabi, shadiquna, benar mereka, fi jami'i aqwalihim, dalam setiap ucapan-ucapan mereka. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang kita ketahui, dan nabi-nabi yang lain yang tidak diketahui, yang jumlahnya hanyalah Allah yang tahu. Shadiquna fi aqwalihim, benar, jujur dalam ucapannya. Jadi terlepaslah para rasul itu dari sifat kidib. Dari sifat apa Pak? Kidib. Kidib itu apa? Berbohong, berdusta. Jadi para rasul, para nabi itu tidak akan pernah berdusta. Fi da'war risalah, dalam penyampaian risalah. Wa fima balaghuhu anillahi ta'ala, dan terhadap apa-apa yang mereka sampaikan anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa fil kalamil urfi, dalam kalam urf, nahwa akaltu wa syaribtu, ya para rasul pun juga akaltu minum, wa syaribtu, dan para rasul pun makan. Jadi para rasul, para nabi, para utusan itu adalah karena diutus untuk menjadi imam, untuk menjadi petunjuk bagi kita, maka mereka pun diutus punya watak dan karakter sama seperti kita Pak. Coba bayangkan kalau kita punya rasul, kemudian rasul kita dari kalangan para malaikat, bisa Pak kira-kira mengikuti? Tidak, karena malaikat tidak terlihat. Makanya para nabi dan para utusan itu diutus sama seperti kita. Kita pun makan, mereka pun makan. Mereka pun minum, kita pun juga minum. Jadi punya karakter yang sama sebagai manusia. Pertama,
wa annahum ma'sumuna minal wuqu'i fi mahram au makruhim. Yang kedua, para rasul, para nabi itu maksum. Maksum itu terjaga, terhindar minal wuqu'i fi mahram au makruhim, terhadap perbuatan-perbuatan yang haram dan terhadap perbuatan-perbuatan makruh. Jadi para nabi itu maksum, dijaga, tidak akan pernah terjerumus ke lubang haram ataupun ke lubang makruh. Nah, kalau kita kan insya Allah Pak tidak terjerumus ke lubang haram Pak ya, insya Allah. Tapi kalau ke lubang makruh kita masih bisa mempertahankan yang makruh, yang suka. Tapi jangan menghukumi yang makruh menjadi haram. Nah itu Pak dalil teh. Tahu nggak Pak dalil? Iya, perkara yang makruh jangan dihukumi menjadi haram. Itu tidak boleh. Itu sudah menyalahi hukum. Gitu. Nah itu. Jadi para nabi itu yang kedua adalah yang pertama shodiqun, yang kedua maksumun. Maksumun itu terjaga. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka para nabi muballighuna ma amaru umiru bitablighihi lil khalqi. Kedua, sifat para nabi itu adalah muballighun, penyampai. Makanya sifat wajib yang kita ketahui terhadap sifat para rasul adalah yang kedua tabligh. Nah, jadi yang pertama sifat wajib bagi rasul adalah siddiq. Yang kedua sifat wajib untuk rasul itu adalah tabligh, ma'umiru, terhadap apa yang diperintahkan terhadap mereka, bitablighihi, untuk menyampaikannya lil khalqi, kepada makhluk. Jadi yang kedua sifat wajib untuk rasul itu adalah tabligh. Wa illam yakun ahkaman, meskipun tidak menjadi hukum-hukum. Wa annahum hadhiquna bihaitsu yakunu fihim qudratu ala ilzamil khusum. Kemudian yang ketiga, sifat wajib untuk rasul itu adalah hadhiquna, cerdas. Nah, jadi yang ketiga, sifat wajib untuk rasul itu adalah cerdas. Bukan pintar itu Pak ya, tapi apa? Cerdas. Bagaimana kecerdasan mereka? Bihaitsu yakunu fihim, sehingga mereka mampu ala ilzamil khusum. Ilzamil khusum itu apa? Membantah, menahan khusum musuh. Wa muhajatihim, dan mampu berargumentasi untuk menjewantahkan, untuk mengalahkan mereka orang-orang kafir. Contoh Pak, hujah siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam waktu berhujah dengan siapa Pak? Dengan Raja Namrud. Ya, kan diberi kemampuan untuk mengalahkan hujah-hujah mereka. Nah, kan dalam satu riwayat diceritakan Pak, Raja Namrud itu pergi dengan para penggawanya ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu masuk kepada tempat sesembahan mereka, yaitu di satu di satu tempat. Kemudian Nabi Ibrahim ngaruntuh-runtuhkan patung, ya, menghancur-hancurkan patung-patung sesembahan Raja Namrud. Kemudian patung yang paling besar ditinggalkan dan kampaknya itu dikalungkan pada patung yang besar. Di sini kan hujah nih, sehingga Nabi Ibrahim mampu mengalahkan hujahnya Raja Namrud. Tatkala Raja Namrud masuk, ya ternyata semua sembahannya sudah sudah hancur. Kemudian dipanggillah siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian di sana berargumentasi, dan Raja Namrud ini mengalahkan siapa? Mau mengalahkan dan memanggil Nabi Ibrahim alaihis salam. Tapi hujah Nabi Ibrahim ini, bagaimana mungkin saya menghancur-hancurkan patung-patung tersebut, sementara kapak ada di dalam patung yang paling leher yang paling besar. Kata Raja Namrud, bagaimana mungkin patung yang tidak bisa bergerak mampu menghancur-hancurkan patung yang lain. Nah, di sini nih hujah Nabi Ibrahim luar biasa.
Kalau patung itu tidak bisa berjalan dan tidak bisa bergerak, kenapa kamu sembah? Wah, ini hujah. Jadi para nabi itu mampu mengalahkan musuh dan mampu berargumentasi. Karena kenapa? Sifat yang kedua, sifat yang ketiga yang wajib kita ketahui adalah hadikuna. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Wa ibtali da'awihim, wa ibtali, dan membatalkan da'awihim, seruan-seruan musuh-musuh mereka. Nah itu Pak, 4 sifat fahadhihi sifatul arba'atu tajibu lil mursalin. Maka sifat yang 4 ini tajibu, hukumnya menjadi wajib, lil mursalina, bagi para utusan. Nah, jadi tersifatilah para rasul itu dengan sifat yang wajib kita ketahui adalah 4. Satu apa Pak? Siddiq. Kedua tabligh. 3 patona. Ya, patona. Yang keempat adalah cerdas. Amanah. Ya. Pertama siddiq, tabligh, amanah, patona. Itu sifat wajib bagi rasul. Berarti kebalikannya dari yang 4 itu menjadi sifat mustahil. Mustahil rasul itu tidak cerdas atau bodoh, mustahil. Mustahil rasul itu tidak menyampaikan, artinya kidib, itu mustahil. Nah itu, jadi sudah tersifati sifat yang wajib lil mursalina, bagi para utusan. Wa ammal anbiya'u ghairul mursalina fala yakununa muballighina. Adapun para nabi yang tidak diutus, fala yakunu, maka tidak untuk mereka muballighina, menyampaikan. Jadi setiap rasul itu pasti dari kalangan nabi. Tidak setiap nabi itu menjadi utusan. Jadi setiap rasul itu pasti nabi, tidak setiap nabi itu rasul. Ke atas Pak. Nah, setiap rasul itu pasti nabi, tidak setiap nabi itu rasul. Rasul itu apa? Diutus. Jadi tidak setiap nabi diutus. Ya mungkin diutus untuk kaumnya, ada yang diutus untuk keluarganya, ada yang diutus ya mungkin tidak diutus hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia kedudukannya menjadi seorang nabi. Wa inna ma yajibu alaihim, tapi wajib atas mereka, ayyubalighun nasa, menyampaikan manusia, annahum, sesungguhnya mereka, anbiya, para nabi, liyahtarimu, agar dihormati. Wasahih, yang benar, bihim, atas mereka, al imsaku an asrihim bi adadin, yang benar adalah hendaknya menahan berapa jumlah di antara mereka. Jadi tadi Pak sudah disebutkan jumlah para nabi itu yang tahu hanyalah siapa? Allah. Itu as-sahih. Li'annahu, sebab para nabi itu rubama ada melaksanakan, menyampaikan ila isbatin nubuwah, ditetapkan menjadi seorang nabi warisalah dan menjadi utusan, liman laisa kadzalika, tidak seperti itu, pilwaki, pada kenyataannya. Atau ila nabiin, meniadakan dalika, hal itu, aman wa kadzalika, begitu juga adanya pilwaki, pada kenyataannya. Fayajibu, maka wajib atas diku, meyakini, membenarkan, bi annallaha, sesungguhnya bagi Allah, rusulan, utusan, wa anbiya'a, dan para nabi, alal ijmali, secara ijmal. Ijmal itu global. Qala as-Suhaimi, na'am, ya, yajib, wajib, alal mu'minina, bagi orang mukmin, ayya'lama, mengetahui, wa ya'lama sibya, wa yu'allim, dan mengajarkan, sibyanahu, anak-anaknya, wa nisa'ihi, dan istri-istrinya, wa khodamahu, juga pembantu-pembantunya, asma'a rasul al-madhkurina fil Quran, nama-nama rasul yang tersebut di dalam Al-Quran. Ini Pak, satu perintah, kata Imam As-Suhaimi, hendaklah seorang mukmin untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, kepada pembantunya, agar mengetahui nabi-nabi dan para utusan.
Sudah apa menyuruh kepada istri kita apa jumlah apa nabi? Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut. Apa itu? Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Aduh, apa nih? Oke, Muhammad, nanti saya tes. Wah, tiap dites di barisan satu. Ada Idris, Nuh, dan Lut. Nah, ini satu perintah nih bagi orang mukmin untuk memerintahkan anak istrinya dan pembantunya untuk menghafalkan nama-nama utusan. Jangan sampai nama nabi yang 25 saja tidak tahu. Itu harus tahu, wajib di sini Pak, kata Imam Suhaimi. Yajibu, wajib. Berarti kalau hukumnya wajib, hendaklah memang tahu betul. Karena kenapa? Bagaimanapun juga para rasul ini adalah dalam akidah wajib diimani. Nah, ke atas Pak ya. Nah, ayo. Disempurnakan. Gitu. Asmaul Rasul madhkurin bil Quran, yang tersebut di dalam Al-Quran, hatta yu'minu bihim, sehingga mereka yu'minu bihim. Yu'minu itu beriman terhadap mereka. Wa yusaddiquna bi jami'ihim tafsilan, dan mengetahui meyakini bi jami'ihim keseluruhan tafsilan secara rinci. Wa alla yadhunnu, dan janganlah engkau menyangka annal wajib alaihim, sesungguhnya perkara yang wajib atas mereka al-imanu, meyakini bi Muhammadin faqat. Pak, jangan sampai anak istri kita, keluarga kita terhadap Rasul itu hanya percaya kepada Nabi Muhammad saja. Jadi yang dikenalkan teh Muhammad saja. Nah, tidak disebut iman kepada Allah kalau tidak mengenalkan kepada seluruh nabi, minimal yang wajib kita ketahui. Jadi kenalkan anak kita siapa Nabi Zakaria, siapa Nabi Soleh, siapa Nabi Idris alaihis salam. Dalam satu riwayat Pak, Nabi Idris itu di mana katanya Pak? Di surga ya, Nabi Idris itu. Nah itu wajib atas mereka. Nah, jadi jangan sampai janganlah engkau menyangka sesungguhnya perkara yang wajib terhadap alaihim para rasul itu adalah iman kepada Muhammad saja. Fa innal imana bi jami'il anbiya'i, karena sesungguhnya kenapa nih percaya itu bukan hanya saja kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Kenapa? Fa innal imana, sesungguhnya iman bi jami'il anbiya'i terhadap seluruh para nabi, sawaun dzakarasmahum bil Quran, sama saja nama-nama mereka itu yang tersebut di dalam Al-Quran, aulam yadkur, atau nama nabi yang belum tersebut di dalam Al-Quran. Jadi memang banyak sekali jumlah para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, tapi ada juga nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada surat Nuh, kemudian surat Muhammad, kemudian surat Ibrahim, Yusuf, Yunus, Ibrahim. Nah, itu ya, banyak sekali. Itu sebutkan di dalam Al-Quran. Wajibun, itu hukumnya menjadi wajib ala kulli mukallafin, kepada setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terbebani oleh hukum. Jadi wajib nih usia 15 tahun anak itu hafal terhadap nama-nama nabi. Wahum, dan mereka itu al-madhkuruna fil Qur'ani, yang disebutkan di dalam Al-Quran sittatun wa ishruna, 20 genep, au khamsatun wa ishrun, atau 25. Wa naddomatha, dan telah dinadomkannya, fakultu, aku sebutkan, asma'u rusulin bi Qur'anin alaika tajib, ka Adam Zakaria ba'da Yunusihim, Nuhun wa Idrisun Ibrahim wal Yasa Ishak Yakub Ismail Solihim, Ayyub Harun Musa Ma'syu'aib Dawud Daud Uzair summa Yusufihim, Lut Ilyas Zulkifli Awit Tahad Yahya Sulaiman Isa Ma'a Muhammadihim. Nah itu Pak nadomnya. Kira-kira insya Allah lah, kalau menghafalkan nadom ini akan sulit Pak. Yang mudah mah kita belajar ke anak TK Pak. Tadi Adam, Idris, Nuh, dan Hud, itu Pak nadom yang paling mudah untuk menghafal jumlah para nabi. Balonku ada 5. Nah itu Pak nadanya seperti begitu Pak. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Nah itu Pak itu nadom para nabi.
hadza ini min bahril basit, nadom ini dari bahar basit. Wa makna tahada dan makna tunggal, annadzal kifli sesungguhnya Dzul Kifli. Nah, ada kan Nabi Dzul Kifli, Nabi Dzal Kifli, anak Dzal Kifli. Kenapa enggak anak Dzul Kifli, harus anak Dzal Kifli? Ya, karena diawali dengan anak. Kalau tidak diawali dengan anak harus Dzul Kifli. Baik. Jadi Dzul Kifli ini, Nabi Dzul Kifli ini kila dikatakan wa Ilyas. Dikatakan ya Ilyas, Dzul Kifli itu ya Ilyas. Wakila juga dikatakan Yusha. Dzul Kifli ini adalah Yusha. Wakila dikatakan Dzul Kifli ini adalah Zakaria. Wakila juga dikatakan Dzul Kifli ini adalah Hizqil ibnul Ajuz, Hizqil bin Ajuz. Kenapa dikatakan Hizqil bin Ajuz Dzul Kifli ini? Lianna ummahu, sebab ibunya kanat ajuja. Jadi Dzul Kifli dinamakan Dzul Kifli ini karena dia memiliki seorang ibu yang ajuz. Ajuz itu apa Pak? Yang lemah. Ya kan, Dzul Kifli ini yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Biasanya si cikal ini menjadi apa Pak? Dzul Kifli. Nah, dikatakan Dzul Kifli ini adalah kanat ummahu ajuzan, lemah. Fasa alat Allah al-walad, maka ibunya itu meminta kepada Allah ba'da kibariha, setelah besar anaknya itu, pawahaba, maka dikasih lah kepadanya perempuan itu Hizqil. Jadi nama Dzul Kifli itu awalnya adalah siapa Pak? Hizqil. Nama Dzul Kifli. Kenapa dikatakan Dzul Kifli? Karena mempunyai seorang ibu yang lemah. Ibunya itu memohon kepada Allah agar dikasih anak yang namanya itu adalah Hizqil. Qaulus Suhaimi wa qala Sayyibatul Khalqi qala wa haba basyarun mu'ayyub yusamma